Oke, selamat pagi. Ya, abis ngedrop istri gue di kantor. Sekalian ini mau jalan ke Kelapa Gading. Ada urusan sedikit di Kelapa Gading. Gitu. Ini gue pakai map aja lah. Gue nggak tahu nih disuruh lewat mana. Buat ya. Ya, jadi mau ngobrolin apa ya hari ini ya? Ngobrolin soal ini kali ya, renovasi rumah ya. Jadi kemarin itu temen gue beli rumah di Podomoro Tenjo, klaster Kana. Harganya tuh kalau nggak salah nggak nyampe 300 deh, 200 lebih. Cuman fasilitasnya lumayan. Ada sport clubnya. Gua di Cendana aja kagak ada sport club, gile. Sport clubnya ya walaupun bukan kolam renang ya. Sport club ya ada lapangan basket, ada meja biliar, ada lounge gitu. Terus ada apa namanya? Ada theater room. Ya, jadi kalian kalau mau punya theater room nggak usah bikin. Kalau tinggal di situ tinggal sewa, bukan sewa sih ya, tinggal booking aja. Jadi sistemnya booking. Kalau sekarang sih kemarin gue tanya satpamnya booking ya, nggak tahu nantinya kalau misalkan jadi ada berbayar ya. Karena kan itu klaster banyak rumahnya ya. Berapa? Ribuan juga kayaknya sih. Setahu gue sih ribuan deh. Terus ada tempat gym juga. Jadi kalau misalkan itu semua fasilitasnya ya di apa namanya digunakan tanpa pengawasan, nanti kalau klasternya udah lumayan banyak orang, ya feeling gua nggak nyampe setahun pada rusak. Kayak meja biliar gitu, ya elah pasti hancur, sobek-sobek. Nah itunya apa namanya, karpetnya, aduh gue yakin dah. Soalnya kenapa, ini bukannya gimana ya, cuman yang namanya orang pakai barang umum biasanya tuh nggak ada rasa memiliki. Jadi main pakai aja. Kayak rusak ya udah, bukan punya gua gitu kan. Ya gitu. Jadi ya feeling gue sih kalau misalkan dibebaskan begitu saja ya akan lebih cepat rusaknya gitu. Jadi memang benar sih harusnya kayak lu kalau misalkan movie room gitu ya, harus dibatasi, harus ini juga di booking. Jadi ketahuan misalkan ada rusak, siapa ini yang ngerusakin gitu ya gak. Kalau enggak ya rusaknya lama-lama gini, udah bagus nih, bentaran rusak, udah habis itu nggak dibenerin lagi karena capek. Mungkin sekali dua kali dibenerin, rusak lagi. Jadi kayak nanti lama-lama pengelola juga udahlah bodo amat dah gitu. Jadi ya balik lagi nih sih ke orang-orangnya, dimana gua sih percaya tetap banyak tetap banyak yang nggak tahu diri ya. Sorry nih, karena yang pengalaman gue begitu. Orang kalau dikasih barang umum publik, waduh pasti berantakan karena mereka nggak memiliki, merasa bodoh amat, bukan punya gua, rusak ya rusak, ntar juga dibenerin lagi gitu pasti ya gak, ngaku. Aduh. Kalau gue jujur gue akan lebih ke arah hati-hati pakainya. Karena dari dulu gue diajarin sama bokap gue ya, kalau kita punya kalau kita gunakan barang orang itu akan lebih baik, maksudnya akan lebih berkah gitu ya kalau kita ngerawat atau ngejaga. Karena apa? Nantinya kalau kita punya benda atau barang, kalau kita nggak mau dirusakin ya begitu caranya. Jadi nanti ya kalau kita punya barang, kalau dipinjam orang nanti ada ininya lah, ada timbal baliknya lah gitu ya. Gitu, kalau lu nggak mau barang rusak jangan ngerusak barang orang gitu lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi prinsip gua, mindset gua gitu, jangan ngerusak barang orang. Kalau
Anda tidak mau barangnya dirusak barang sama orang gitu. Ini lewat mana? Pancoran, masuk tol lewat Pancoran. Oke, kita liatin aja nih. Gua belum pernah lewat sini, kayaknya udah pernah belum ya? Lupa. Udah belum ya? Ini mana sih? Oh, di sini. Udah pernah. Aduh. Ya, gitu ya. Jadi menurut gua klaster si Kana ini, si Podomoro Tenjo ini menurut gua oke banget sih untuk harga rumah di kelas di bawah 300 ya, di bawah 500 malah kan, di bawah 300, di bawah 500. Ini fasilitasnya menurut gua oke. Cuman lokasinya aja nih. Kemarin gue sih sempat lihat-lihat kan yang premium. Yang premium tuh tipe-tipe premium kayaknya harganya sekitar 500 ke atas ya, udah pasti. Kemarin kalau nggak salah ada yang bilang 700-an deh. Dan gue kemarin itu waktu kesana nggak ketemu sales, karena memang gue nggak ada niat beli di sana, jadi takut nyusahin salesnya gitu, takut ngerepotin dan takut kasih harapan palsu. Jadinya ya udah, gue lihat-lihat rumah tanpa didampingi sales. Ya seperti kalau kalian belum nonton videonya, silakan ditonton. Jadi apa namanya? Berisik. Jadi gua kesana lihat-lihat, ngecek, wih bagus juga nih rumah-rumahnya ya. Harganya sekitar 700-an. Gede tanahnya. Berapa kemarin ya? Kalau nggak salah itu 8 kali 20. Gila, 20 meter. Jadi itu rumahnya sih sebenarnya nggak gede. Tanah belakangnya gede banget, bisa jadi satu rumah lagi tanahnya doang. Kalau kalian punya duit aja buat bangun. Jadi di situ hitungannya kayak beli tanah. Karena bangunannya nggak gede-gede banget gitu. Wah, udah mulai silau nih. Tapi hari ini nggak terlalu panas sih, cukup mendung-mendung, adem-adem gitu. Ya terus kemarin teman gua udah mulai renovasi buat bikin di tanah, karena belakangnya ada tanah spare ya, ada tanah sisa 2 meteran, 2 meter kali lebar rumah 6 meter, 2 kali 6. Jadi gue bilang ini rumah kan kalau nggak dibongkar sempit kelihatannya. Jadi gue bilang ya udah nih, gue aturin tuh, gue rancangin semuanya, layoutnya, denahnya gue yang bikin, gue yang gambarin, gue yang kasih ide lah semuanya. Dan temen gue oke aja gitu, nurut aja. Ya udah, akhirnya udah jalan perkembangannya. Panggil bukan kontraktor ya, tukang. Nah tukangnya ini sebenarnya tukang yang pernah ngerjain rumah temennya dia juga, nggak jauh dari situ, klaster Podomoro juga, cuman gue lupa namanya apa gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol kemarin, kalau udah lihat part 1 ya. Jadi kita ngobrolin, kita kejelasin kita maunya apa. Terus ya udah nego-nego harga. Terus jadwalin, kita minta surat izin renovasi. Soal tukangnya gue belum bisa belum bisa rekomen ya, karena gue belum tahu hasilnya seperti apa. So far sih lumayan sih, cuman ada plus minusnya lah, ada kekurangan sedikit. Kayak tukangnya tuh tipe-tipe yang iya oke, bisa, tapi kenyataannya dia nggak catat kan, lupa. Oh emang iya pak, oh gini ya, oh gitu ya. Jadi kayak dia bukan tipe-tipe yang rapih lah, namanya tukang ya, karena tukang ya jangan berharap banyak sih, karena profesinya tukang, bukan mandor. Mandor pun kadang-kadang juga ada yang kurang ini juga, teliti atau kurang rapi ya. Jadi kayak ya udah kita minta gini. Oke. Tapi pas kenyataannya kemarin ada sedikit pas udah dikerjain yang nggak sesuai sama yang ini yang kita minta gitu. Jadi terutama juga gini, ada salahnya lagi dari sisi kitanya nggak pantau sering-sering, karena temen gue ini dia kerja Senin sampai Sabtu, jadi bisa ke sana hari Minggu, dan hari Minggu tukangnya nggak kerja karena nggak boleh kerja.
Jadinya nggak terlalu dipantau gitu. Jadinya yang ada nanti yang kejadian adalah udah jadi salah, tapi ya udah karena udah jadi gitu, karena si tukangnya nggak inget gitu. Jadi kemarin sih ada beberapa, untung belum terlalu ini ya, belum terlalu apa bilangnya, belum terlalu banyak yang dikerjain. Kayak lubang air cuci piring kurang ke tengah gitu-gitulah, kurang ke tengah. Terus apalagi ya, ada beberapa lah yang kecil-kecil. Terus ini kemarin kalau nggak salah meja dapur udah mulai jadi deh, tapi lubang tempat cuci piringnya kemarin itu berbilang pasangnya dari bawah, undermount, sinknya pasang dari bawah kayak di rumah gua, dipasang dari atas. Gitulah kalau kita kerja sama tukang, bukan kontraktor ya. Kalau dulu gua kontraktor, kalau sama kontraktor kan ada mandornya jelas, rapi, semuanya rapi, bener-bener rapi kan. Kayak lantainya di plastikin biar nggak rusak ya kan, lantai bawahnya segala macam gitu. Jadi kayak bener-bener rapi gitu. Terus kalaupun gua nggak datang, mereka udah tahu tugasnya gitu, dan udah ada mandornya. Jadi lebih rapi lah. Margin of errornya lebih kecil gitu. Cuman ya balik lagi, murah kalau pakai tukang doang, nggak pakai kontraktor, harganya lebih murah. Tapi kalian harus sebisa mungkin kalian jagain, kalian temenin lah, minimal seminggu 3 kali, seminggu 2 kali lah. Biar apa? Biar tadi mencegah hal yang salah tapi udah dilakuin duluan gitu, atau udah kelar. Misalkan kayak pasang keramiknya, misalkan kalian mau mintanya seperti apa, ternyata udah jadi kan, mau dibongkar lagi sayang, atau biaya lagi gitu kan. Jadinya akan ada biaya-biaya tidak terduga begitu. Jadinya ya udah plus minus aja. Mungkin secara kerjaan gue bisa bilang kalau secara persentase ya, mungkin 75-85% pekerjaannya lumayan oke. Tinggal sisanya itu adalah ketelitiannya aja. Kurang teliti orangnya. Dan itu nggak dicatat aja. Gue paling nggak suka nggak dicatat sih. Jadi kalau lu ada request apa-apa harus dicatat gitu. Jangan iya tapi lu nggak bakal inget deh. Lu ngomong gue inget kok, gue jamin pasti lupa. Nggak mungkin inget gitu. Jadinya ya udah plus minus ya. Nanti gue akan bikin satu video lagi nanti kalau udah selesai. Gue review semuanya, gue spill budgetnya, total pembangunannya berapa. Habis itu gue kasih spill ininya juga, nomor tukangnya, biar kalian nilai sendiri. Kalian mau kontak silakan dikontak, cuman ya udah resiko ditanggung masing-masing. Bagus, kalau bagus ya menurut kalian bagus silahkan, kalau menurut kalian nggak bagus ya jangan dikontak. Paling gitu sih. Apalagi ya, oh ya nanti gue akan ini juga sih bikin video lanjutan mungkin ya, nantilah tentang ngisi-ngisi perabotnya apa aja sih gitu. Nggak tahu sih, tapi balik lagi ini kan bukan rumah gua. Jadi budgetnya tergantung budget yang punya, apa dia mau isi rumahnya seperti apa. Yang pasti sih katanya kulkas dia bawa dari rumah lama, mesin cuci beli baru udah pasti, kasur beli baru, lemari beli baru, kompor udah beli baru. Kayaknya rata-rata sih beli baru sebenarnya. Cuman kemarin sih dibilang ya nggak tahu sih ya, mungkin yang utama-utama dulu, yang pasti sih kasur dulu ya, biar bisa tidur dulu. Kasur dulu sama mungkin perabotan makan kali ya, karena kan udah pasti ya kayak sendok piring garpu segala macem. Mungkin nanti akan ke PRJ ya, kita nanti ke PRJ, kita lihat bisa belanja apa di PRJ gitu.
Oke, tungguin aja videonya. Videonya ada beberapa parts udah sebetulnya udah siap tayang, udah dijadwalin. Nanti kalian tunggu aja jadwalnya. Seminggu ada 2 kayaknya. Seminggu ada 2, satu panjang, satu pendek videonya. Oke, kalau gitu video riding hari ini ngebahas rumah. Kira-kira gitulah ya. Nanti kalau kalian ada mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar. Gua akan jawab sebisa mungkin, sedetail mungkin. Ya, tapi sepengetahuan gua ya. Kalau misalkan menurut kalian salah, ya udah kalian jangan ambil komentar gua. Tapi kalau menurut kalian oke, ya silahkan digunakan jawaban dari gua. Kira-kira gitu. Oke. Aduh, jalanannya. Ya, kalau gitu videonya sampai di sini dulu. Thank you for watching ya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.